Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan di bab 15 tentang audit plus pas yang dahsyat. Audit plus terdiri dari error dan refund, report to the nation, kelemahan audit independen, pelajaran dari kepolisian dan baret merah, dan terakhir itu ada audit plus sendiri. Error and fraud. Error and fraud itu maksudnya itu memperoleh asuransi yang memadai atau rationality assurance bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau error maupun manipulasi atau fraud. Mendeteksi error jauh lebih mudah dari fraud karena yang pertama itu pelaku fraud berupaya menyembunyikan perbuatannya. Yang kedua, temuan auditor yang mencurigai, menduga, atau menemukan fraud. Yang ketiga, membandingkan dengan error. Dan yang keempat, error lazimnya terendus dan terdeteksi oleh sistem pengendalian internal. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada fraud yang besar dilakukan lewat persengkokolan. Yang kedua itu ada report to the nation. ACVE secara berkala menerbitkan laporan mengenal kecurangan perusahaan secara global. Laporan ini diberikan judul Report to the Nation. Berikut ini cuplikan dari Report to the Nation tahun 2014. Yang pertama itu ada kecurangan dalam model ACFE atau Fraud Tree terdiri atas 3 kategori, yakni korupsi atau corruption, penjarahan aset atau aset misappropriation, dan manipulasi laporan keuangan atau financial statement fraud. Yang kedua, itu ada kecurangan dilakukan untuk masing-masing kategori dan dalam kombinasi beberapa kategori kecurangan. Yang ketiga, berikut ini sumber pemberian tip jumlah melebihi 100% karena sumber tip bisa berasal dari art kombinasi lebih dari satu sumber. Selanjutnya itu ada Indonesia juga diliput dalam Report to the Nation tahun 2014 dengan 19 kasus di antara 129 kasus di Asia Pasifik. Selanjutnya itu ada peserta survei memperkirakan kerugian akibat kecurangan berjumlah 59 dari pendapatan tahunan. Selanjutnya itu ada kerugian rata-rata atau median loss terbesar adalah untuk kategori manipulasi laporan keuangan, yakni USS 1 juta atau survei di tahun 2012 dan di tahun 2014, dan USS 4,1 juta itu terdapat survei di tahun 2010. Selanjutnya itu ada durasi kecurangan sejak dilakukan sampai terdeteksi. Untuk kategori manipulasi laporan keuangan adalah 24 bulan atau survei di tahun 2012 dan 2014 dan 27 bulan survei di tahun 2010. Selanjutnya itu adalah ada kecurangan berhasil dideteksi berkat tips yakni sebanyak 42,2%, 43,3% dan 40,29% dari kasus masing-masing untuk survei tahun 2014, 2012 dan di tahun 2010. Selanjutnya itu ada kelemahan audit independen. Mengapa auditor gagal mendeteksi fraud? Mungkin karena hal-hal yang sederhana sebagai berikut, dan itu terbagi menjadi 2 hal. Yang pertama, tidak memahami dengan baik klien, bisnisnya, dan industrinya. Yang kedua, itu ada hal-hal yang kecil yang di depan mata auditor lolos dari pengamatannya. Lah melihat tapi gagal menyimpulkan indikasi fraudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rin Amina, saya akan melanjutkan penjelasannya. Berdasarkan temuan-temuan penelitian ini, para peneliti mendalami implikasi temuan SBAM terhadap proses audit. Itu ada 4. Yang pertama, tidak cukupnya tingkat atau jenjang kewaspadaan profesional. Yang kedua, tidak cukupnya kewaspadaan profesional. Yang ketiga, tidak cukupnya identifikasi dan penilai resiko. Yang keempat, kegagalan menanggapi resiko yang diidentifikasikan dengan tanggapan yang tepat untuk mengumpulkan bukti.
Selanjutnya, pelajaran dari kepolisian dan beret merah. Konsep tanggapan yang sepadan dengan risiko akan dijelaskan dengan contoh-contoh dari dunia kepolisian dan militer atau pasukan beret merah. Pembebasan Woylah tahun 1981 memberikan pelajaran penting untuk Audit Plus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembebasan tidak bisa sukses tanpa persiapan yang matang dan disiplin yang tinggi. Yang kedua, AWSI mengukur hasilnya. Dari jumlah korban dalam hal ini, AWSI menyebut tidak ada korisan yang tak bersalah oleh Kopasanda. Yang ketiga, pelajaran dari TIP Purba. Prinsip kami sederhana, hening atau tidak banyak bicara, tegas atau tidak ragu, dan agresif atau maju dengan keyakinan tinggi. Yang keempat, persiapan. Banyak relatif rendah. Hening, tegas, dan agresif adalah kata-kata kunci pembebasan Woylah, itu juga kata-kata kunci Audit Plus. Audit Plus. Berikut ini disajikan beberapa contoh Audit Plus dengan pengalaman dan pelatihan khusus untuk menangani fraud. Auditor akan dapat mengembangkan Audit Plus yang lain. Contohnya, yaitu yang pertama, pahami bisnis dan industri dengan mendalam. Yang kedua, pahami red flags. Yang ketiga, laporan keuangan untuk apa dan siapa. Selanjutnya, terapkan sikap yang kondusif. Yang pertama, senantiasa waspada. Yang kedua, the dog that did not bark. Yang ketiga, berantas penyakit auditor dengan rumus W5H2. Selanjutnya, memanfaatkan pengendalian internal. Yang pertama, memahami manajemen override. Yang kedua, komunikasi dengan TCWG. Yang ketiga, libatkan audit internal. Selanjutnya, seleksi teknik audit forensik yang tepat. Yang pertama, pendadakan. Yang kedua, manfaatkan TIP. Yang ketiga, pengembangan. Yang keempat, data analistik. Yang kelima, penggalan atau pendalaman. Bersiap untuk permainan terakhir, yaitu ada 2. Dokumentasikan seluruh Audit Plus dan temuan. Yang kedua, senjata pamungkas.